Bukannya iPhone itu tahan air. Mengapa Face ID iPhone 11 ini tidak dapat digunakan setelah kena cipratan air? iPhone 11 ini pernah jatuh sebelumnya, dan itu menyebabkan sudut kiri atas layar sedikit lecet. Tombol volume juga tidak dapat digunakan dan casing tengah iPhone juga ada cacat. Kemarin saya terkena cipratan sedikit air dan langsung ponsel ada sebagian tidak berfungsi seperti bunyi dan Face ID tidak dapat digunakan. Setelah 1 malam saya cas, semua fungsi lainnya baik-baik saja, tetapi Face ID masih tidak dapat digunakan. Perbaikan yang perlu adalah perbaiki Face ID, ganti baterai original dan casing tengah warna putih. Terima kasih. Ini adalah iPhone 11 warna hitam, sekeliling casing ada goresan yang sangat parah dan benjolan, bagian antena bingkai juga retak. Masukkan kata sandi untuk melihat apa ada kerusakan lain di dalam ponsel ini. Masuk menu setting Face ID, dan bagian Face ID tertulis ada masalah. Face ID telah dinonaktifkan. Mari kita uji lagi kamera foto apakah ada masalah depan dan belakang dapat berfungsi baik. Berarti kamera tidak apa-apa dan kami menguji suara speaker. Suaranya juga normal. Mari kita lihat sisi baterainya. Efisiensinya hanya 88%. Mari kita bongkar iPhone 11 ini, kemudian klien ingin ganti casing bagian tengah jadi warna putih. Dengan begitu semua masalah speaker bisa teratasi. Ponsel iPhone bukannya kedap air? Mengapa bagian depan ponsel terkena cipratan air sedikit dan tidak Face ID dapat digunakan? Saat kami buka layar, kami tercengang. Ada banyak kotoran dan debu di dalam ponsel. Semua label tahan air telah berubah warna jadi merah. Klien mengatakan untuk perbaiki Face ID terlebih dahulu. Jika Face ID tidak bisa diservis, maka semuanya tidak usah diservis lagi. Maka kami perbaiki Face ID terlebih dahulu. Biasa kerusakan seperti ini kami langsung ganti kabel fleksibel kamera. Kali ini kita akan menggunakannya cara mengganti chip IC yang ada di kamera untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana metode baru ini. Setelah layar dicopot kita melihat bahwa ada debu di mana-mana sekitar layar. Karena ini disebabkan ada celah setelah rangka tengah ponsel berubah bentuk, jadi akan masuk debu dari celah tersebut. Mari kita lihat bagian dalam ada debu di mana-mana. Mari kita bongkar dulu bagian atas. Lalu kita lepas kedua soket kamera dan lepas kamera belakang terlebih dahulu baru lepas kamera bagian depan Face ID dan setelah terlepas mari kita uji bersama dan lihat apakah itu rusak. Dan hasil keluar bahwa ada kerusakan di kamera Face ID, jadi itu berarti benar kamera Face ID ada kerusakan. Mari kita perbaiki kamera Face ID dan langsung lepaskan ikatannya. Setelah melepaskan ikatan, kami akan melepas kabel dot matrix dari lembaran besi dan lepaskan. Setelah itu, kita jepit terlebih dahulu kamera chip dan kita buka catu daya, kapasitor, dan chip semuanya dan dibersihkan. Masukkan tatakan chip pada papan, lalu pasangkan chip IC kamera. Setelah selesai IC akan memantul saat disentuh. Setelah itu bersihkan kembali. Kita tes kembali di alat tes kamera apakah sudah berhasil dan hasil tes menunjukkan bagus dan kemudian kamera kita pasang kembali ke tempatnya, kedua sisi harus benar-benar rapi, dan kita lem kedua sisinya. Setelah selesai perbaiki kamera Face ID, kita copot baterainya. Dan slot SIM card, keluarkan SIM cardnya dan kemudian copot boardnya. Kita amati board tidak memiliki ada tanda-tanda bekas servis atau kemasukan air. Klien juga meminta untuk digantikan casing tengahnya dengan warna putih. Kita keluarkan casing tengah warna putih yang original dan kita bersihkan terlebih dahulu bekas lem semua. Bersihkan dulu semua board dari debu baru kita pasangkan. Setelah itu pasang slot SIM card, komponen kamera. iPhone memang setelah digunakan setelah beberapa lama lem akan memudar fungsinya dan kemungkinan akan bisa kemasukan air. Apalagi setelah jatuh dan cacat dan pecah kaca belakang kemungkinan besar efek tahan airnya pasti akan berkurang. Kamera Face ID bila terkena benturan atau kemasukan air memang akan berpengaruh kerusakan. Setelah pemrosesan selesai, kami akan mengeluarkan baterai resmi Apple dan memasang baterai. Di dalam dus baterai memang dikasih satu set skrup. Kemudian kita tempelkan lem tahan air baru di bagian belakang layar.
Bersihkan bagian belakang layar dan pasang layar. Dan kunci penahan dengan menggunakan baut baru. Dan kunci semua baut yang ada. Lalu lap hingga bersih. Gunakan penyedot debu untuk membersihkan debu yang ada. Buka stiker pelindung lem tahan air dan pasang layarnya kembali dan baut kembali bagian bawah. Setelah selesai ponsel kita colok dan hubungkan ke komputer dan HP akan menyala dan akan ke program diagnostik konfigurasi perbaikan untuk memasukkan diagnosis. Hubungkan ke Wi-Fi dan ponsel dalam keadaan menunggu, dan klik konfigurasi sistem. Ponsel akan menjalankan program diagnostik dan memperbaruinya konfigurasi baterai dan ponsel selesai. Setelah selesai, reset penggunaan baterai di komputer, dan kemudian kita dapat colok kembali kabel data untuk pengisian daya. Sekarang, setelah menyalakan, mari kita lihat apakah efisiensi baterai meningkat 100% kembali dan ke tentang mesin ini dan lihat bagian baterai menunjukkan baterainya asli Apple dan mari kita uji ke tombol volume plus dan minus berfungsi normal. Kami juga tes Face ID, kami menemukan Face ID tidak bermasalah dan dapat digunakan secara normal. Mari kita lihat efek setelah pengantian casing tengah. Terima kasih atas dukungan dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami ya.